Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsyana Langaru dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian dua materi. Materi yang pertama itu pulvis dan pulveres, dan materi yang kedua itu kapsul dan pil. Jadi kita masuk di materi yang pertama, pulvis dan pulveres. Pulvis yaitu serbuk. Pulvis adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditunjukkan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Nah, sedangkan pulveres atau serbuk bayi merupakan serbuk bayi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan. Cara mencampur bahan obat untuk serbuk. Yang pertama, trituration. Mencampur bahan obat dalam mortir dengan stamper. Yang kedua, spatulation. Mencampur obat langsung di atas kertas. Yang ketiga, sifting. Cara mencampurkan bahan obat dalam suatu ayakan tertutup. Yang keempat, tumbling. Cara mencampurkan bahan obat dalam tempat tertutup yang dilengkapi dengan bola logam sebagai penggiling kemudian digoyang-goyangkan. Kita lanjut. Pencampuran sediaan pulvis dan pulveres. Jadi, ada beberapa syarat dalam pencampuran serbuk. Di antaranya, petunjuk-petunjuk. Jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam bentuk tidak diencerkan. Yang kedua, bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Yang ketiga, jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Dan yang keempat, dalam membuat serbuk lebih baik bila bahan-bahan baku kering. Maka itu untuk menggerus serbuk kristal lebih baik menggunakan mortir panas. Yang kelima, cara mencampur campora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan campora dengan spiritus fortior dalam mortir. Yang keenam, cara mencampur ekstrak kental dengan serbuk dilakukan dengan mengencerkan dulu ekstraknya dengan cairan penyair yang cocok dalam mortir panas, kemudian diserbukkan dengan bantuan bahan-bahan tambahan such harum lactis atau amylium oryzae. Dan yang terakhir, cara mencampur tinktur dan ekstrak liquid dengan serbuk. Bila jumlahnya banyak, maka tinktur atau ekstrak diuapkan di atas tanggas air hingga hampir kering, lalu ditambahkan such harum lactis dan diaduk sampai kering. Campuran serbuk yang dapat menjadi basah, maka masing-masing serbuk dicampur dengan bahan-bahan yang inert. Setelah itu baru keduanya dapat dicampur. Campuran tersebut dapat menjadi basah karena yang pertama, keluarnya air kristal, contohnya chalcidum. Yang kedua, terjadinya senyawa baru dengan kristal yang lebih sedikit, contohnya magnesi sulfas dengan natri bikarbona. Yang ketiga, menurunkan tekanan uap relatif. Serbuk yang dalam resep ditambahkan tablet bila terdapat zat aktif. Dalam bentuk serbuk, maka ditambahkan zat aktif saja. Jika tidak terdapat, maka tablet
digerus, kemudian diayak, baru dapat dicampur dengan serbuk lainnya. Jadi, itulah materi dari saya yang pertama tentang pulvis dan pulveres. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kapsul dan pil. Definisi dari kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lainnya sesuai bentuk kapsul umumnya. Bulat panjang dengan pangkal dan ujungnya tumpul. Tetapi beberapa pabrik membuat kapsul dengan bentuk khusus, misalnya ujungnya lebih runcing atau rata. Berdasarkan bentuk kapsul dalam farmasi itu dibedakan menjadi dua, ada kapsul keras dan juga kapsul lunak. Keuntungan dari bentuk sediaan kapsul yang pertama, bentuk menarik dan praktis, tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak, mudah ditelan, dan dapat hancur atau larut di dalam perut sehingga bahan cepat segera diabsorpsi atau diserap usus. Kerugian dari bentuk sediaan kapsul yaitu tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sebab pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Tidak untuk zat-zat higroskopis. Nah, definisi dari pil yaitu pilulae berasal dari kata pila, artinya bola kecil. Obat yang berbentuk bundar seperti bola ini macam-macam bobotnya dan masing-masing diberi nama tersendiri. Komponen penggunaan dan contoh pilulae atau pil. Yang pertama, zat utama berupa bahan obat yang harus memenuhi persyaratan farmakope, misalnya KMNO4, asetosal, digitalis, folia, garam fero, dan lain-lain. Yang kedua, zat tambahan yang terdiri dari pengisi, zat pengikit, bahan atau zat penabur, bahan atau zat pembasah, dan yang terakhir, bahan atau zat penyalut. Bahan penyusun dan prosedur formulasi sediaan kapsul dan pil. Sediaan kapsul, macam-macam sediaan kapsul, ada kapsul keras dan kapsul lunak. Lalu formula dan umum sediaan kapsul. Ada formula umum, cara pembuatan, prinsip pembuatan berdasarkan bahan obat, dan yang terakhir itu penyalutan pil. Lalu kita masuk ke sifat kapsul dan pil. Sifat kapsul yang pertama itu cukup stabil dalam penyiapan dan transportasi. Dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Bentuk kapsul mudah ditelan dibandingkan bentuk tablet. Terlarut, maka akan terjadi proses absorpsi yang terjadi di gastro. Dan yang terakhir, intensial. Selanjutnya, sifat-sifat dari pil. Sifat-sifat dari pil yang pertama itu, pil yang baik haruslah mempunyai tingkat plastis, kekakuan dan daya ikat yang baik. Yang kedua, pil haruslah tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Dan yang terakhir, pil itu haruslah plastis agar mudah untuk dicetak. Sekian materi dari saya
mengenai sifat kapsul dan pil. Dan juga materi yang pertama itu pulvis dan pulveres. Sekian dari saya, terima kasih.